Kalau tahun ini mungkin kita banyakkan mengandalkan imajinasi, hayalan, Mm-mm. cita-cita yang muluk. Nah, tahun depan itu logika kita akan lebih berperan. Ya, jadi Sudah hari Senin, sudah pukul 4 berarti kita akan ngomong-ngomong di Sonora Feng Shui ya di Instagram Top Live Sonora Feng Shui yang dimana kalau dari sahabat Sonora ini melihat apa ya namanya ya dari flyernya, dari posternya, dari postingan yang sudah di-share kemarin kita akan ngebahas mengenai ramalan tahun macan air 2022. Dikit lagi ya sahabat Sonora kayak tinggal 3 minggu, 2 minggu kurang lagi udah masuk tahun baru. Tapi kalau misalnya untuk di sini sendiri tahun macan air 2020 ini tinggal kurang dari beberapa minggu lagi nih sahabat Sonora ya. Jadi pastinya juga kita pengen tahu kan ramalannya seperti apa sih, apa yang sio-sio apa yang cukup hoki atau ada sio-sio lain yang atau beberapa dari Anda justru malah bisa nih kalau bikin usaha di tahun macan air di tahun depan gitu atau misalnya ada juga nyari jodohnya bisa juga nih di tahun depan gitu ya sahabat Sonora. Jadi pasti kita pengen tahu juga gambaran singkat apa sih yang akan terjadi di tahun 2022, apakah lebih banyak hokinya atau malah kita harus lebih ekstra kerja keras lagi ya sahabat Sonora pasti penasaran juga. Nah sudah bergabung, selamat sore Mas Kang. sorry, 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 sorry. Waduh, udah menuju tahun baru ini Mas Kang ya, semi-semi mau berganti tahun, nggak tahun 2021 ke 2022, tapi juga tahun baru Cinanya sendiri juga akan ganti nih ya Mas Kang ya, ke tahun macan air Betul. 2022. Gimana Mas Kang ngelihatnya? Ini kita ramal-ramalan aja dulu kali, tipis-tipis gitu Mas Kang. Gimana sih Mas Tipis-tipis Kang? ya. Apa Kasih kisi-kisi gitu ya. sio-sio. Nah, itu. Jadi persiapan dari sahabat Sonora dari hari ini juga gitu kan. Apa sih Mas Kan yang akan terjadi di tahun 2022? Oke, mungkin udah pada tahu ya kalau untuk Hari Raya Imleknya itu untuk tahun Mhm. depan di tanggal 1 Februari ya. Jadi untuk Mhm. show kerbau logam itu akan habis tanggal 31 Januari. Jadi kita masih ada waktu 1 bulan lebih lagi di tahun Mhm. kerbau logamnya. Nah, kalau untuk ramalannya, Mhm. jadi kita mesti tahu dulu apa yang terjadi tahun ini ya. Jadi Waduh. eh, di tahun ini kan memang udah pada tahu juga kalau baca buku papa saya ya. Jadi Benar, yang em, tebel itu ya Mas Kan ya. yang tebel itu ya. Dibaca gak Mbak Sesa? Skip-skip Mas Kan. Skip-skip ya. Ya, jadi tahun ini memang banyak sekali ya, banyak sekali Mhm. itu banyak ambisi ya, ambisi di Mhm. mana orang-orang itu pengen menjadi pebisnis ya, tapi banyak sekali pebisnis yang terjadi malah pebisnis ala-ala ya, artinya Hmm. belum punya bekal pengalaman, belum punya bekal sifat kepemimpinannya ya, lalu juga targetnya banyak yang muluk, banyak target yang belum Cocok-cocok nggak cocok ya Mas Kang ya. belum fokus ya, tapi intinya Mhm. banyak sekali yang jadi pebisnis dadakan. Ya, pebisnis dadakan Oke. yang kira-kira masih belum punya bekal yang cukup untuk jadi pebisnis yang mumpuni, ya, seperti itu Hmm. kira-kira. Ya, tapi bagi mereka target yang tinggi, target yang bisa dibilang apa ya? Ya khayalannya tinggi deh. Pokoknya targetnya juga Mhm. tinggi ya, lebih muluk ya. Jadi banyak sekali yang merasakan kegagalan, juga banyak juga yang berhasil ya. Apalagi Oke. kalau usahanya itu di bidang berbisnis air. Ya karena Hmm. tahun kerbau logam itu yang sangat dominan adalah unsur airnya. Ya, jadi pantas Oke. aja bagi orang-orang yang berbisnis di bidang unsur air pada tahun lalu ataupun tahun ini. Kalau saya bilang tahun ini berarti kerbau logam, ya artinya Mhm. pasti menuai hasil yang cukup baik, ya karena disupport dengan tahunnya sendiri.
Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau yang punya target yang tinggi lalu bergerak di unsur air, banyak kan tercapai di tahun kerbau Wah, logam. Nah, tapi kalau kita ramal bicara 1 tahun mhm, ke depan, maka yang terjadi justru nah kebalikan ya karena mhm, mhm. kita mendapatkan siklus yang berbeda di tahun macan air. Ya, macan air berarti Oke. ada pergantian elemen yang harus diperhatikan. Yang terutama Mhm. adalah unsur kayu yang akan menjadi sangat besar, ya sangat dominan. Kalau Oke. tahun lalu Mhm. itu unsur air, nah tahun ini adalah unsur kayu, ya. Kalau unsur kayu, Mbak Sesa pasti pernah ingat saya pernah sampaikan ya bahwa unsur kayu ya terutama shio macan. Shio macan itu menandakan keberanian, Benar. ya, Keras ya. menandakan Mhm. keberanian dan Mhm. leadership, kepemimpinan. Maka nggak Mhm. bakal heran kalau tahun depan ini akan muncul eh, UMKM yang melejit, ya, atau pengusaha-pengusaha yang Oke. lebih handal, ya. Jadi em, ini yang bakal terjadi fenomenanya. Jadi pengusaha-pengusaha yang bermunculan, ya, dan juga tidak takut untuk mengambil keputusan besar, ya, bahkan lebih Oke. ke arah spekulasi seperti itu, ya. Jadi kalau keberanian itu harus selalu didampingkan dengan kehati-hatian, ya. Jadi Mhm. Mhm. keberanian tanpa kehati-hatian itu pasti bakal terjungkal juga. Jadi itu berdua harus bersandingan tuh sifatnya, ya. Kita boleh berani, tapi nggak boleh juga tidak hati-hati, ya. Karena Mhm. tahun depan Mhm. sifat ini yang harus benar-benar kita perhatiin, gitu. Dan apalagi yang Oke. berbeda, tahun depan itu tidak ada lagi yang namanya sifat yang targetnya luar biasa muluk gitu. Jadi tahun depan Mhm. cita-cita atau targetnya akan lebih terukur gitu. Karena Kayaknya Mbak Sesa kehati-hatian mau tadi nanya berarti ya nih Mas tadi. Kang ya. Iya, saya Kan mau dipotong, saya ngegas dulu deh. enggak, cuma mau nanya aja Mas Kang, ini Hmm. gara-gara kehati-hatiannya tadi itu ya Mas Kang. Jadi akhirnya kayak rencana apapun itu lebih banyak berhasilnya gitu ya. Lebih karena sifat logikanya lebih kuat daripada perasaannya. Kalau tahun ini mungkin kita banyakkan mengandalkan imajinasi, hayalan, Mm-mm. cita-cita yang muluk. Nah, tahun depan itu logika kita akan lebih berperan. Ya, jadi sifat kerja keras, lalu semangat yang kuat, itu pasti sedikit banyak lebih banyak menghasilkan dibandingkan Oh. eh, sifat-sifat yang malas, rebahan, ya. Jadi eh, seperti itu. Ini bisa diaplikasikan untuk semua sio atau ada beberapa sio yang perlu diperhatikan juga nih Mas Kang? Ya, jadi ini sifatnya umum, ya, dan akan Mm-mm. dialami oleh kedua belas show. Ya, jadi ini, Oh. nah, malah papa saya tulis nih kalimat pedomannya, ya, kata-kata mutiaranya. Kalau di bukunya yang tahun depan adalah tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki. Ya, Waduh, jadi yang terutama menginspirasi sekali harus, nih. nah, pertama itu harus tegas, Mm-mm. ya. Ambisi Oke. kita harus tepat dan tegas, gitu. Baru kita bisa menghasilkan peluang-peluang yang kita bisa rubah jadi hoki. Tapi nyampe ke hoki ini butuh yang namanya kerja keras juga ya Mas Kang ya. Nggak bisa yang cuman berpaku sama hoki aja nih. Waduh, kalau katanya Mas Kang ini tahun depan lebih banyak hokinya, banyak UMKM-nya segala macam gitu-gitu ya Mas Kang ya. Iya, jadi kalau tahun lalu dan tahun ini fenomenanya itu, misalnya kita main saham, main kripto, itu aja kayaknya Mm-mm. menghasilkan banyak. Nah, tahun depan itu mungkin bisa kebalikannya, justru harus lebih Hmm. berhati-hati lagi, gitu.
UMKM apa nih Mas Kang yang bakal melejit di tahun depan Mas Kang? Kan tadi katanya Oke, banyak UMKM nih. Yang apa ya. nih? Ya, jadi kalau untuk perbandingannya kita harus bahas tahun ini juga. Apa yang Hmm. terjadi di tahun ini? Tahun ini yang dominan itu ada unsur kayu, ya, lalu ada unsur air, ya, unsur kayu dan Hmm. unsur air ini ada di paling atas, ya, untuk unsur Oke. yang dominan, yang baik Mhm. dijalankan tahun ini. Ya, setelah itu ada tanah, ya, eh, ada logam, ada tanah, lalu ada Mhm. api. Ya, jadi paling bawah itu unsur apinya. Jadi kalau kita bergerak di bidang UMKM kuliner, Masak-masakan. Ah. masak-masak, itu pasti tahun ini terbebani. Ya, Oh, oke. nah ini bagi pendengar Sonora yang bergerak di bidang UMKM restoran atau kuliner Mhm. bisa dapat kabar baik nih karena tahun depan itu pasti akan ada angin segar ya bagi usaha kuliner. Ya, seperti itu. Jadi tadi saya lanjutin lagi ya. Jadi tahun Mhm. ini kan kita udah tahu ada kayu, ada air, logam, Mhm. tanah, dan api. Ya, logam, tanah, api ini paling bawah. Ya, nah Mhm. bedanya tahun depan berarti yang naik itu ada unsur kayunya, lalu ada unsur apinya. Ya, jadi Mhm. restoran ini kuliner ini masuk di dua besar gitu. Selain Oh. kuliner ada bidang energi ya, jadi seperti batu bara, lalu solar panel, ya, jadi pembangkit listrik. Jadi eh, adalah yang unsur dominan di tahun depan. Ya, setelah itu ada Ah. tanah, ada logam, lalu jatuh di peringkat terakhir ada airnya. Mhm. Nah, padahal air tahun ini adalah yang terbaik. Tahun depan Benar. di Malah urutan langsung ke bawah terakhir. ya. Iya, Ini harus dihati-hati ya, sahabat Sonora. Ini saya ngelihat bibir saya kok jadi nggak ada lipstiknya lagi ya, Mas Kang ya. Harus hati-hati juga nih kayaknya. Tapi Mas Kang dari tadi penjelasan dari Mas Kang ini kan terkait dengan ramalan di tahun macan air tahun 2022 di tahun depan gitu. Banyak sekali hal-hal yang kita juga refleksi dari tahun ini untuk tahun depan, dibandingkan juga apa sih yang perlu dipersiapkan, apa yang harus dilakukan juga, meskipun tadi Mas Kang juga bilang banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang UMKM legit segala macam. Mungkin apa aja nih yang harus dipersiapkan oleh sahabat Sonora, tadi juga sedikit banyak ular, macan, babi, ini adalah beberapa sio yang ciong ya, sedikit ciong ini ya di tahun depan. Nah, betul. apa yang perlu dipersiapkan, apa yang harus dilakukan gitu Mas Kang? Mungkin bisa disampaikan dulu ke sahabat Sonora? Iya, kata kuncinya itu di macan ular adalah selalu kita harus berambisi dengan logika, ya, jangan mempunyai target yang muluk-muluk dan Mhm. juga berbisnis dengan kedisiplinan, jangan main curang, ya. Lalu tahun depan bakal banyak terjadi spekulasi, ya. Spekulasi Oke. itu harus dihadapi dengan logika, jangan mengandalkan perasaan, ya, karena Mhm. tahun depan mungkin saja banyak terjadi penipuan, ya. Jadi Oke. logika harus dikedepanin, sifat kepemimpinan juga harus dikedepanin itu. Mhm. Logika, main di logika ya. Jadi harus hati-hati Mm-mm. juga, keberaniannya juga makin dipupuk lagi supaya apapun rencana-rencana di tahun depan ini bisa kesampaian gitu ya, kurang lebih ya Mas Kang ya. Betul. Kalau mau Mm-mm. detailnya di minggu depan mungkin kita akan mulai ngebahas satu-satu ya Mas Kang. Atau di beberapa minggu ke depan lagi, ini masih rahasia nih, topik minggu depan kita mau apa nih? Saya harus chat-chatan lagi nih Nanti sama ya Mas Kang kita kayaknya. chat-chat lagi ya. Saja berubah Kita loh ya. cacat kayak biasa. Nah itu dia, apa yang penting dulu ini kan. Tapi Oke. Mas Kang, terima kasih sudah Thank you sharing-sharing di sama-sama. sore hari ini, sudah sedikit banyak memberikan ramalan ya di tahun Macan Air 2022 di tahun depan. Semoga teman-teman ataupun sahabat Sonora juga yang sore hari ini sudah bergabung, sedikit banyak sudah mulai mencatat, oh oke, kayaknya harus siap-siap ini, harus siap-siap ini, harus siap-siap ini ya. Mas Sip. Kang, kita ketemu di minggu depan ya, minggu depan atau minggu depannya lagi atau minggu depannya lagi, kita chat-chat aja nanti Chat-chat ya. lagi. Oke, sip. Terima kasih Mas Kang, Thank selamat you, sore, thank salam sehat. you.